Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahilladzi 'allamana 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahbaz wa ayyid nahratul wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para asatiz dan ustazat yang hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hormati, tokoh pemuda, remaja, tokoh wanita, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita sejenak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini masih dipelihara sesuatu yang paling berharga pada diri kita, yaitu Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Di samping kita juga masih tetap sehat. Sehat nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini untuk mengisi kegiatan rutinitas kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita untuk menuntut ilmu, menjalankan ajaran dan sunnah Nabi kita, berkat kita bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan nanti di hari kemudian kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pada suatu hari pernah bertemu dengan seorang malaikat yang jari-jarinya sebanyak 1 juta. Jari-jarinya sebanyak 1 juta. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat itu, "Wahai malaikat, jari-jarimu yang banyak itu engkau pakai ngapain?" Malaikat itu menjawab, "Saya pakai menulis air hujan. Semua air hujan yang jatuh, saya tulis semua tanpa kecuali. Dimanapun air itu jatuh, di kebun, di sawah, di laut, di gunung, tidak ada yang lolos. Semuanya saya tulis. Termasuk juga yang lain-lain saya tulis. Apakah bisa kalian tulis? Bisa. Kecuali satu yang tidak bisa saya tulis jumlahnya." Apa itu kata Rasulullah? "Pahala umatmu yang berselawat kepadamu." Malaikat yang jari-jarinya 1 juta tidak mampu menulis pahala selawat umatnya kepada beliau. Oleh sebab itu sebelum kita mulai, kita sejenak berselawat dulu. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika,
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاغتبت منه البدور مثل حسنك ما رأى يا وجه السرور الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إنذار أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Terima kasih. Pengajian kita malam ini yang akan sampaikan satu bab, satu pembahasan, yaitu syarat sahnya wudu. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi bid-daraini amin. Syurutul wudu, syarat sahnya wudu. Ada syurutil wudu'i 15 syarton. Syarat sahnya wudu itu ada 15 perkara. Kalau satu saja tidak masuk dari 15 syarat ini, maka orang tidak boleh berwudu karena tidak sah. Yang pertama al-Islam. Harus yang berwudu itu orangnya harus Islam. Kalau ada orang non-muslim mau wudu, mau belajar, ya boleh belajar, tapi wudunya tidak sah. Ya. Kenapa? Lianna al-wudu'a ibadatun tabtaqiru ila niyah. Karena wudu itu adalah satu ibadah yang memerlukan niat. Ya. Jadi orang kafir tidak mengetahui tentang niat. Ini yang pertama. Syarat sahnya wudu harus Islam. Alhamdulillah kita lolos. Syarat pertama sudah clear. Yang kedua, at-tamyiz. Syarat sahnya wudu harus orang itu tahu perbedaan. Bisa membedakan mana orang tua, mana anak, mana istri, ya. Termasuklah anak kecil. Kalau anak kecil itu bisa membedakan mana ibunya, mana ayahnya, ya, andai kata dia sah wudunya. Karena sudah kategori tamyiz. Sudah bisa membedakan. Ya, mana buang air kecil, mana buang air besar, dia tahu, sah dia berwudu. Karena sudah disebut tamyiz, bisa membedakan. Lain lagi babnya dengan bab kegelapan. Abu Bakar pernah menjelaskan az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun
Gelap itu ada 5, lampunya juga 5. Masing-masing orang akan mengalami 5 gelap ini. Apabila tidak disertakan dengan lampunya, maka dia akan tersesat. Malah dijamin tidak selamat. Secara singkat, yang pertama kata beliau, ad-dunya zulmatun. Dunia ini gelap. Sekalipun matahari terang, ya. Padahal kita tahu hak orang lain sudah jelas, hak kita jelas. Istri orang sudah jelas, istri kita juga jelas. Tapi kenapa banyak orang yang mengambil barang orang lain? Padahal sudah clear bagian kita. Istri orang sudah jelas. Tapi kenapa bisa juga dia memasuki istri orang lain? Istilah bahasanya ya selingkuh. Ada selingkuh kan? Pernah belum dengar? Selingkuh. Ya. Berarti dia mengalami kegelapan. Apa lampunya? Kegelapan dunia, kata beliau. Wasyirajulaha at-taqwa. Lampunya gelap dunia ini harus kita takwa. Takwa sudah kita tahu semua. Tiap khutbah Jumat pasti diulang-ulang. Ya. Melakukan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Itulah disebut dengan takwa. Yang kedua, secara singkat saja. Az-zambu zulmatun. Dosa adalah gelap. Semakin orang mengerjakan dosa, maka tertulis, tertempel di hatinya gelap. Hitam, kerja lagi hitam. Ya. Sehingga orang yang selalu mengerjakan dosa itu tidak memiliki rasa malu. Tidak memiliki rasa hormat kadang-kadang. Karena memang mengalami kegelapan dalam hatinya. Disebabkan karena dosa. Dosa ada yang besar, ada yang kecil. Tapi konsep ulama, la kabira mal istighfar, wala saghira mal istimrar. Tidak ada besar kalau diistighfarkan. Artinya bagaimanapun besar dosa kita, kalau kita istighfar, selesai semua. Tapi tidak ada namanya dosa kecil kalau terus dilakukan. Kecil-kecil sehingga lahirlah peribahasa. Ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, menjadi banyak. Itu konsep ulama. Tidak ada namanya besar kalau diistighfarkan. Maka kita dilarang putus asa. La tai'asu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Tuhan. Pengampunan Tuhan itu rahmatnya. Apa yang diputus asakan orang, mungkin dosanya terlalu banyak, merasa tidak diampuni, jangan putus asa. Ya. Karena Rasul sudah menjadikan jaminan, at-taibu aniz zambi kamal la zambala. Orang yang bertobat dari dosanya seperti tidak punya dosa kembali. Yang ketiga, al-qabru zambun. Al-qabru zulmatun. Kubur juga gelap. Iya, secara logika gelap kan? Kubur. Ya? Gelap. Dari mana kita tahu gelapnya? Ya, karena dari sebelum dikain kapani sudah ditutup mata kita kan? Ditutup pakai apa? Pakai kapas. Ya, dilapisi lagi kain kapan. 3 lapis lagi. Kalau perempuan 5 lapis. 2 kali gelap lagi. Ya. Dimasukkan dalam lahat, menghadap tanah, gelap lagi. Ya, dipasangkan bambu, kadang-kadang papan. Ada lubangnya, ditambah sampah biar tidak ada lubangnya. Ditambah karpet lagi. Ya. Ditambah tikar lagi, semakin gelap. Diinjak keras-keras lagi. Oleh orang yang paling mencintainya, paling keras menginjak timbunannya itu. Semakin mencintai, semakin keras. Gelap lagi. Ditambah tanah lebih lagi. Ditambah kerikil lagi. Kadang-kadang dicor, kadang-kadang dikasih semen. Iya, betapa gelap lah secara logika. Ya memang tidak ada lampu juga, KWH tidak ada, kabel masuk tidak ada. Ya, gelap gitu. Apa lampunya? Wasyirajulaha qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lampunya lampu kubur itu sering-sering membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti ini namanya 2 kalimat
syahadat. Ya. Alhamdulillah. Itulah rahasia kenapa kita diwajibkan sholat, agar kita selalu mengucap 2 kalimat syahadat. Karena dalam sholat 9 kali kita mengucap kalimat syahadat. Subuh 1 kali, kena tahiyatnya sekali. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Belum lagi ditambah sholat sunat, tahiyatnya. Ada syahadat lagi. Belum lagi kita berzikirnya. Ya. La ilaha illallah. Tapi dibaca panjang dia. La ilaha illallah. Ada yang baca cepat la-nya itu. La ilaha illallah. Kalau dibaca panjang la-nya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau dibaca cepat, la ilaha illallah. Benar-benar Tuhan itu adalah Allah. Padahal Tuhan itu banyak. Masa semuanya benar-benar jadi Allah? Ya. Karena patung dianggap Tuhan. Kadang-kadang binatang dianggap Tuhan. Malah manusia juga dianggap Tuhan. Nabi Isa dianggap Tuhan. Ya. Nauzubillah. Maka harus berhati-hati. Dibaca lama la. Man qala la ilaha illallah bil maddi indahama syaitan kama indahaman nuhasu 'alan nar. Barang siapa membaca kalimat tauhid ini dengan panjang, la ilaha illallah, maka setan itu meleleh seperti melelehnya timah di atas api. Hanya sekali, apalagi berkali-kali. Makanya kalau kita bilang untung, mungkin bahasanya kurang tepat. Untung ada yang meninggal dunia bilang malam tunggu zikir sampai pira malam. 9 malam. Iya. Sengaja Tuhan memanggil hambanya, menghadapnya agar yang masih hidup di dunia bisa berzikir. Ya. Kadang-kadang nyambung dengan nyiwa balik mati. Arang nggih. Ya. Kadang-kadang batur gremon mati-mati luntur. Memang kita ini butuh hidup apa butuh mati? Ya. Kita ini memang di dunia kembali semua. Yang ke berikutnya, wal akhiratu zulmatun, akhirat itu gelap juga. Mulai akhirat itu dari alam barzah, akhirat sudah. Mahsyar akhirat, ya. Timbangan akhirat, sirat akhirat dan seterusnya. Itu juga gelap. Apa lampunya? Wasyirajulaha al-amalus sholih. Yang menjadi lampunya adalah amal sholih. Seperti malam ini kita beramal soleh. Apa itu soleh? Baik. Semua pelangguh lakukan kebaikan itu namanya amal soleh. Semua yang baik adalah amal soleh. Itu akan menjadi lampu kita di alam akhir. Yang terakhir as-sirat. As-siratu zulmatun. Sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam dari mahsyar menuju surga. Perjalanan 500 tahun itu. Dijelaskan dalam kitab As-sirat ariqku min sa'ratin. Jembatan itu lebih kecil dari 1 biji rambut. 1 biji rambut ini kecil. Perlu lihat ini. 5 tahun kita ada dulu nih. Ini ada kita. Padahal pirameter nih. Apalagi itu nanti 500 tahun perjalanan bagaimana kecil. Ahaddu minas saib. Lebih tajam daripada pedang. Jembatan itu dia ada bulat marah ulun nyur. Namun bulat ya. Marah koko belimbing sebatang ulun nyur tanpa pegangan berapa kira-kira. Hah? Ya, bega dekat terik kan? Padahal besar, ini kecil. Perjalanan 500 tahun. Ya, yang pertama kali melangkahkan kaki jatuh juga, ada orang jatuh baru melangkah sejempang jatuh. Nah, orang inilah yang paling belakang keluar dari neraka nanti. Orang yang baru melangkah jatuh, dia paling belakang keluar dari neraka nanti. Ada juga yang tinggal 1 langkah masuk pintu surga jatuh juga. Kadang sejempang atau masuk surga jatuh. Orang inilah yang pertama keluar dari neraka nanti. Di tengah aja balu
Siapa kira-kira manusia yang pertama masuk neraka? Iya. Manusia adalah Qabil. Anak siapa? Nabi Adam. Karena dia pernah membunuh saudaranya bernama Habil. Dialah yang pertama golongan manusia yang masuk neraka. Golongan jin siapa pertama kali masuk neraka? Iblis, ya. Iblis adalah golongan jin. Dialah yang pertama kali masuk neraka dari golongan. Tapi jin dia tidak akan keluar lagi. Karena sudah ingkar, ya. Kalau Habil dia keluar dia. Karena hanya bermaksiat saja. Tidak mengingkari, ya. Apa jadi lampunya sirat itu? Wassirajulha al-yaqin. Yes, lampunya sirat itu adalah keyakinan. Kita yakin bahwa sirat itu ada, kita yakin bahwa gaib itu benar. Ya. Dengan keyakinan kita lalu kita bersungguh-sungguh melakukan kebaikan amal saleh, insyaallah kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya jauh 500 tahun tapi bisa dekat itu. Musola ini saya paling jauh balik Pelungguh Tene. Saya paling jauh balik dah kira-kira. Liman musola ni. Ya. Yang paling jauh rumahnya tapi terasa dekat. Akan dekat nanti surga itu sedikit jauh. Karena ad-dunya miftahul akhirah. Ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cerminan akhirat. Kalau semua kebaikan dekat di dunia, maka surga itu dekat. Nempel balena lek tembok masjid. Ini noh tayak-tayak. Jauh gati. Jauh gati. Ya. Yang paling mampu mendekatkan surga adalah sholat subuh. Begitu gelapnya sholat subuh, tapi Pelungguh tidak peduli, berangkat sholat subuh berjamaah. Itu akan menjadi lampu terang mendekatkan surga pada diri kita. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, syarat sah wudu yang ketiga an yaqa'u anil haid wan nifas. Harus bersih dari haid dan nifas. Berarti orang yang haid tidak boleh wudu. Tidak boleh. Karena wudunya tidak sah. Sia-sia. Karena syaratnya harus bersih. Bersih dari darah haid dan nifas. Ya. Minimal dengan haid berapa tahun? Berapa tahun wanita mulai haid? 9 tahun. Anak kira-kira jadi selatan cewek sudah tahun haid. Hah? Oh, Nina, sekarang pelinggi beri anak Nina tahu ya. Iya. Kelas berapa SD niki? Kelas 3. Ya. Kalau orang Arab kan posturnya besar. Makanya 9 tahun sudah haid. Menglihat masih kode kelas 3. Ya. Ada jamaah hendak yang undang dengan zikir. Ya. Yang zikir yang sai, yang zikir yang bijana sudah mulai haid. Ya syukur kali nenek bijana haid itu. Wah balik. Luar biasa. Ya. Berapa tahun dengan Nina selesai haid kira-kira? Petang dasar masih haid? Masih seket. Nah, seket mulai ini. Seket mulai sepi wah. Apalagi 60 wah. Ya. Ada kata masih bajang dua legungkan haid. Tiba-tiba cerai pira edahnya kira-kira dengan dia haid ini. Pira edahnya 3 bulan. Edah dengan ini yang tidak haid lagi 3 bulan. Ya. Mun dengan si masih haid ya 3 kali suci. 3 kali suci bukan 3 kali haid. 3 kali suci. Kalau orang yang hamil sampai melahirkan
Termasuk melahirkan yang keguguran niki, melahirkan juga hukumnya. Melahirkan juga, habis sedahnya juga. Termasuk juga yang dioperasi, melahirkan juga itu, habis sedahnya. Begitu anaknya diangkat dari perutnya, habis sedahnya. Ya. Andai kata melahirkan kembar anaknya, sudah keluar satu, habis sedahnya? Belum, karena masih anaknya. Harus keluar semua. Marak nang anak sekik masih sepolong sugul, bedah lagi. Deman. Harus keluar semua. Apa yang duluan keluar? Kaki apa kepala? Kepala. Karena badan kita ini bahasa Arab. Kalau kita hitung dari kepala kita ini huruf mimnya Muhammad itu. Huruf mimnya nama Nabi Muhammad. Tangan kita atau dada kita huruf H. Perut atau pinggul kita huruf mim kedua. Kaki kita huruf dal. Makanya keluar dari kepala supaya bisa dibaca dari kanan. Muhammad bacana waktu ini. Ya. Badan kita ini bertuliskan Muhammad. Ya, terus minta sembahyang ini gerakannya itu adalah Ahmad. Ada 4 hurufnya. Berdiri, alif itu, ha itu ruku, mim itu sujud, dal itu duduk. Selesai sudah sholat itu. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Cuma 4 gerakannya sholat itu. Itulah dibaca Ahmad. Gerakan sholat adalah Ahmad. Orang yang sholat adalah Muhammad. Tidak boleh dipisah ini. Tidak boleh dipisah. Ya. Seperti itu jemaah sekalian. Ya, terus dengan anak leman otak dulu. Warak leman naik kira-kira. Arang nggih? Ya kebalik memang. Disebut sesar kan? Ya, dal berjudul sugul. Sesar kebalik hurufnya. Ada juga yang sekaligus keluar semua. Ya. Ada orang melahirkan bukan dari kepala, seluruh badannya keluar sekaligus. Arak kira-kira. Arak dengan operasi ini. Operasi langsung angkatnya salah operasi dokter ini. Berbeda. Iya, keluar semua. Bukan kepala duluan, semuanya sudah sekaligus. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu taala. Lamun dengan merarik dengan bergaul magat piraidahna. Baru selesai akad nih. Apa juga kejadian megati piraidahna. Kalau belum bergaul tidak ada edah. Yang menekar masih kembalian tuh bayit bau langsung. Tidak ada edahnya kalau orang belum bergaul. Kalau dengan tebilin mati, orang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Apakah dia belum digauli? Apakah dia ungkah haid? Apakah dia masih haid? Ya. Kalau ditinggal mati sama edahnya 4 bulan 10 hari. Oke, jelas nggih? Haid tadi, sekarang nifas. Ya. Arak ke anak merari deman haid lagu betian. Ya, balik atau ndek? Deman haid lagu betian. Balik atau ndek? Kelihatan balik. Kelihatan balik. Ya. Sekurang-kurang nifas sekejap mata. Begitu keluar anak netes tas sedikit kering, belum wajib mandi sudah. Nenek dengan anti 60 julu. Sementara darah sudah kering. Lalu nunggu 60 hari berapa sholat yang ditinggalkan coba. 60 kali 5 pira? Ya, belum atus waktu tinggalang dah ini. Karena dengan selesai nama hamilnya separuh. Lawan 60 doang jarak hayat ini. Jarak nifas. Sementara darahnya sudah kering. Sekali lagi sekurang-kurang nifas sekejap. Kira menit sekejap mata. Dia mau semenit kan. Sekejap mata. Iya.
Biasanya orang nipas 40 hari, 40 malam. Andai kata 10 hari pelunggu kering mandi, wah, ini dengan petang dasar. Kira aja sudah kering, ya. Tapi pelunggu harus sabar. Begitu kering belum boleh digauli. Gitu juga istrinya haid, sudah kering loh deman mandi. Deman kanggo karena belum suci namanya. Kering itu belum suci. Kapan sucinya? Kalau sudah mandi apa? Mandi wajib. Ya. Ada yang mengalami 60 hari. Ya. Kadang-kadang lebih dari 60. Kalau sudah lebih 60, berhenti wajib mandi. Ya. Wajib sholat, wajib puasa dan lain-lain. Karena sudah lebih jatah. Maka dengan si haid kalau lebih 15 hari wajib mandi. Dah kan berdarah. Mensemama di sabar bau kanggu. Nak mandi belik lagu. Dah kan bocor-bocor. Teduk baik. Kanggu. Menamai angan dah lagu. Menamai angan dia berganti. Tapi boleh. Okay? Boleh digauli. Karena hukumnya sudah suci. Masalah penyakitnya itu babnya lain. Itu tentang haid dan nipas. Melek dengan betian haid kira-kira. Dengan ini doang ketuaan ini aja. Dengan mama aja. Bisa nggih? Bisa wanita hamil itu haid. Misalnya pelunggu belum melahirkan tiba-tiba berdarah. Darah apa kira-kira ini? Darah haid. Pokoknya sebelum melahirkan kalau ada darah itu namanya darah haid. Tidak boleh dikatakan darah nipas. Karena darah nipas itu harus keluar dulu anak. Kalau ada darah itu disebut darah nih. Kalau sebelum anak keluar ada darah itu darah haid. Jelas nggih? Nah, lalu darah yang keluar bersama anak, kan? Nah, belum lihat? Belum lahir berdarah atau enggak? Berdarah. Babak belur malah kan? Darah apa ini kira-kira? Haid bukan, nipas bukan. Darah tolkun namanya ya. Darah mutlak. Darah umum. Haid bukan, nipas bukan. Darah yang keluar bersama anak itu namanya darah mutlak. Darah umum. Itu sudah namanya. Haid bukan, penyakit bukan, nipas bukan. Itu darah yang keluar bersama hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, syarat wudu an-niqa'u amma yamna'u usulal ma'i lal basharati. Ya, membersihkan semua benda-benda yang melekat nempel di anggota wudu yang kira-kira menghalangi sampainya air wudu ke kulit. Misalnya cat, misalnya. Pelunggu sudah ngecat tadi, tiba-tiba berwudu, pelunggu tidak hilangkan dulu catnya itu. Ya. Atau pelunggu sudah kedung sudah dibersihkan catnya, dianggap sudah bersih, tiba-tiba sudah selesai wudu, mana-mana pelunggu masih cat ini, masih cat nih. Nah, apakah pelunggu ngulang wudu atau tidak? Tidak. Tinggal pelunggu hilangkan catnya pakai getak, pakai apa? Minyak. Pelunggu hampir air terus, basuh tinggal dibasuh. Selesai. Ini diulah wudu balik. Taring teh besuk si dekman kena si bawa cat ini doang. Atau pelunggu sudah wah ada mikat jaga ngombe. Hanya dengan mikat bergetak-getak apa enak kan? Iya. Tiba-tiba kakinya tempat getah. Pas selesai wudu, buat ayak musola bapak. Ya. Dilihat di telapak kakinya ada getah. Tinggal pelunggu hilangkan getahnya, ambil air, pelunggu basuh, selesai. Ya. Tidak perlu
lungguh mengulangi wudu. Ya. Jelas niki? Getah, cat, lem, apa yang bisa nempel di kulit biasa? Getah, lem, cat, apa yang hai mani nempel ke? Hah? Oh, tato. Iya. Tato itu wajib dihilangkan, ya. Tetapi kalau tidak bisa hilang, tidak apa-apa. Sudah dimaafkan kalau sudah berusaha menghilang. Sama dengan tai ayam yang coklat, nempel di baju putih kita. Sudah kita sikat, babuy seperapat ringsu, dia pilih telan. Masih doang coklat milih. Yang penting baunya sudah hilang, ya, ndak apa-apa, rupanya masih tertinggal. Dimaafkan, ya. Sudah dia hilangkan tato ndak bisa, terlalu dalam tempatnya masuk. Karena disetrika ulang, ya. Ndak apa-apa, sudah dimaafkan. Yang penting sudah berusaha. Sama dengan pelungguh waktu nyangkul, waktu ngandek kayu, tangan kita mengalami apa itu? Gelembung. Betor. Kalau keluar air betornya itu, wajib pelungguh ombak kulit itu supaya masuk air wudhu itu ke dalam. Kalau bocor tapi, kalau betor itu bocor, berarti hukumnya di luar, di dalam itu. Buktinya sudah keluar airnya. Tetapi kalau airnya tidak keluar utuh, berarti tidak perlu dibuka. Jelas niki? Ya. Namun kecukup lain aja, wajib dicabut ombak mana? Ya, sabar sekali. Ketimbang tidak sah itu kan? Ya. Kutiak bagaimana? Nah, kalau kutiak itu dari daun apa namanya? Daun serangga, cepat hilang, tidak apa-apa. Nah, tapi yang pakai cat itu ya, tidak bisa masuk air wudhunya di kukunya. Wajib kerik dulu. Yang kedua pasangnya setelah wudhu dulu terus pasang. Atau lawan dapat kutiak waktu dah haid ini kan, dia dulu jadi. Namun wudhu kerik je bah. Tapi kalau tidak dikerik, tidak sah wudhunya. Karena melekat sama dengan cat itu juga. Kutiak yang mahal itu sama dengan cat itu. Kalau tidak masuk air wudhunya di kuku. Dengan nina doang sinau ini. Kadang-kadang lagu lebih kutekin ketuketin dengan sama beti. Ya tidak apa-apa itu, boleh. Karena memang wanita tempat berhias. Karena dia banyak kekurangan. Maka dicukupkan dengan aksesoris. Dengan perhiasan. Pertama, kurang akal. Kurang akal. Dia dengan ini, dia boleh jadi saksi. Jelap nasi, kurang akal. Dia kau mikir, asiknya doang berjudul. Ya, tidak bisa. Yang kedua, kurang agama. Karena tiap bulan libur. Tiap bulan libur. Nah, kurang agama. Ya. Yo bega-bega 15 kilo libur kan? Iya, sudah. Dianggap kurang agama dari bab libur. Nah. Makanya dia boleh berhias, boleh pasang anting-anting menambah kekurangan, boleh berkincu menambah kurangan. Pelunggunya sudah lengkap, nggak boleh berkincu kelebihan namanya. Nggak boleh laki-laki pasang anting-anting kelebihan namanya. Kalau wanita boleh untuk menambal kekurangannya biar menjadi sempurna. Itu alasan agama. Tidak malik beranting-anting mama kelebihan. Namanya lebih itu haram. Hanya haram laki-laki melubangi telinganya. Ditambah lagi anting-antingnya 2 kali haramnya. Lubangnya haram, anting-antingnya haram. Haramnya kuadrat murakkab. Wah kedem, kalau dia tahu jawab kedem. Nah apalagi itu malik. Iya. Sudah haram ditambah zolim namanya. Karena hidung bukan tempatnya. Lamun sampi cocok.
Ikan dari sapi. Ya. Ini ada milu-milu dengan India kan? Karena orang India sangat menghormati sapi. Malah dianggap Tuhan sapinya orang Hindu. Orang India. Makanya silong hidungnya dah kadang-kadang milu-milu ada sapinya. Kita bukan sapi tapi sapi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, alla yakuna 'alal adwi ma yughayyirul ma. Tidak boleh ada di anggota wudhu kita benda yang kira-kira merubah air. Misalnya perempuan kincunya 3 cm jamal bibir dua. Langsung wudhu no. Bukan abang air ini. Itu tidak boleh. Karena kalau berubah warna air berarti air itu menjadi musta'mal. Iya. Harus ada sedikit jeluk. Ya manca jadi kincu no. Manca apa bahasa itu? Bagaimana tersedik kincu jeluk dengan air yang lain. Atau belum pakai pupur. Lamun dah langsung wudu mustamal deh. Bau ndak air itu? Harum ndak? Harum. Atau belum si mama ngadu hand body, ngadu lumayan, langsung besuk ima, ndak boleh. Karena hand body itu bisa merubah bau air itu. Ndak sah lagi wudunya belum. Ndak boleh ada di anggota wudu ini atau kalau mandi besar di tubuh kita ada barang yang merubah ya sifat air itu yang merubah rasa, rupa dan bau. Baunya tidak boleh berubah, rasa tidak boleh, warna juga. Nah kalau yang tiga ini mengalami satu saja, berarti air itu tidak boleh lagi dipakai, tidak sah berarti wudhunya. Ya? Makanya dipisah. Misalnya ibu pakai mesin mencuci pakaian. Ya. Kebetulan celana itu dikencingi oleh bija pelunggu. Langsung masukkan ke mesin. Pira-pira kali dia ganti air tetap najis. Karena itu satu kali satu. Harus terskan jeluk besok iya. Nah jadi jeluk enak ini air mengalir baru masuk ke mesin. Nah, itu baru ya itu pelunggu lama dan nyembelih empak ini. Sapi jangan dibasuh pakai bak. Bak itu kan tidak pergi airnya kan? Ya betul-betul udah lihat bak kan? Tumpah saya bah. Nah, masih najis empak ini. Balik masukkan air. Berapa kali pun mau cuci bak itu daging yang di bak itu tetap najis itu. Kena satu kali satu sama. Iya. Namun keraru aja mantap. Karena airnya pergi bersama najisnya itu. Dia tahu dah lagu kita. Cekat berdalil lagu itu. Dia tahu jadi kembali. Kecuali terakhir, andai kata belum gue pakai bak, tapi terakhir itu harus yang mengalir. Nah, tolong lihat bak lain. Namun bak motor kali motor aja tetap saya kali. Ya, nah keraru terus ngincang, oke. Tapi harus jelas nih, harus jelas ini. Nah. Arahan paling bagus ya keraru Kalau pakai bak berarti kita meratakan najis kepada daging itu. Jelas kan? Cuman telep pula. Jelas lah. Nah itu yang masuk ke rangseng. Berarti air rangsengnya jadi najis. Pada doang sumaikna halal barang haram. Iya dia tahu iya maliknya masalah. Iya. Nggih. Nah, ini tidak boleh. Anjir lain-lain bapak. Iya jelas nggih. Iya kita berhati-hati lah. Untung dia tahu masih kan.
Menjemak janda tadah. Ya, dia tahu tersalah dengan si berundang Tuan Guru milu ngakan. Ya alhamdulillah. Ya kami ngaji pasal beliau kan. Sekali lagi, tidak boleh ada benda di badan kita atau anggota tubuh kita yang bisa merubah air. Sekalipun benda itu suci. Ya. Minyak haram pada kita kena wudu langsung tak boleh. Kena haram juga air itu. Ya terus air mawar niki, air mawar. Air kurisan dimasukkan bunga niki. Tidak boleh dipakai wudu. Karena sudah berubah apa? Berubah bau. Oke, jelas nggih? Selanjutnya al-ilmu bifardiyatihi. Harus orang yang wudu itu tahu hukum wudu itu wajib. Harus niki. Ya. Kita melakukan wudu kena dia wajib. Wajib apa? Wajib ain. Wajib ain itu artinya orang prasmanan ini orang wajib ain. Udah prasmanan? Gawe yang diri. Ya, yang prasmanan. Yang berdoa aja kurang bagus prasmanan, berdoa aja. Begawe aja cocok. Berdoa aja paling bagus berjamaah. Sedang kita kurang khusyuk, lagu imamnya khusyuk pada mau. Ke prasmanan, nah, batur si elas doang makbul itu aja mbeh jaga ya masih. Ya. Masalah tadwi susah tabega. Kita fokus berdoa aja Rina kan? Ya, paling bagus mendoa aja berjamaah. Kurang bagus tak prasmanan berdoa. Lagu arah jamaahan ke prasmanan duduk berdoa dia bilang dengan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berdoa kepada Allah. Dia berjamaah. Langsung masuk mesa. Prasmanan. Selanjutnya ya'taqidu anna kullal amalil wudu'i furudun. Ya. Jadi harus tahu beda yang wudu ini be sunat, be wajib. Nah, harus. Ya. Sekalipun boleh kita bilang semuanya wajib. Masukkan air ke mulut, sunat apa wajib? Sunat. Di dalam hidung? Sunat. Cuci tangan? Sunat. Cuci muka? Wajib. Basuhan muka kedua, sunat wajib? Ketiga? Sunat. Basuh tangan? Wajib. Kedua? Ketiga? Nyapu kepala? Wajib. Semuanya kepalanya sampai kuyup? Sunat. Basuh kaki? Wajib. Barang 4 sih wajib ini. 5 barang nih niat. Lagu niat kan bukan membasuh. Ada 4 yang wajib. Tangan, muka duluan. Muka, tangan, kepala dan kaki. Cuma itu. Masa ditapal kira-kira kan? Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang selesaikan dulu. Baru perlu tanya jawab. Izalatun najasatil ainiyati. Iya. Wajib kita hilangkan najis ainiyah, najis yang nyata di anggota kita. Baru kita mulai membasuh. Kemudian arah tailek keneta, arah pene, arah besuk sekan dulu. Baru kita mulai berudu. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sekali-kali wah. Ya, enggak boleh. Ya itu selama sekedi air sekedi atau segelas ini segelas orang nih lamun terbuka ya sapu tangan ta kena penek muntah selam yang no berembi air ini kotor najis terus sapu tangan ta suci tu deh enggak. Nah kalau air kita jumlahnya sedikit air yang datang ke najis itu jangan najis yang datang ke air. Baru boleh najis datang ke air kalau air itu banyak 20 lebih.
Tapi kalau sedikit, satu ember, satu bak, air noh datang sambil tergosok-gosok. Masih luwek sisanya. Dabung dia tersolom-solom menojong. Selesai. Ya, sekali lagi, cara menyelamatkan air yang sedikit, dia yang datang ke najis. Jangan najis datang ke air, rusak dia. Selanjutnya jaryul ma'i ala jami'il udwi. Harus kita alirkan air itu ke seluruh badan yang kita basuh itu. Ya, kita alirkan. Lebih kena kan? Nah, tidak apa-apa air yang kesana kemari ini kija. Tidak dianggap mustakmal. Dia akan bekadu koto keti malik kena. Dia kumbe-kumbe. Ya. Nah. Tidak apa-apa. Kena satu kali satu tidak membahayakan dirinya. Ya. Selanjutnya tahakkukul muqtadi. Artinya kita yakin sudah berniat. Kalau belum wudu, belum yakin, ragu niat, berarti belum sah wudu itu. Harus kita yakin diri kita sudah berniat. Ya. Kita berniat saat kita membasuh muka. Tidak boleh ragu. Selanjutnya dawamun niyati hukman. Jadi niat kita sampai selesai wudu. Ya. Sekalipun selesai di awal tapi niat kita masih merasa berwudu itu harus ada. Ya. Jangan sampai tidak kita sadar bahwa kita sudah masuk wudu atau belum. Harus yakin. Nomor berikutnya ada mutalikin niat. Tidak boleh menggantungkan niat. Niat wudu itu tidak boleh. Ya. Misalnya digantungkan dengan tamu. Ya. Kalau datang tamu saya putuskan wudu saya. Tidak boleh, putus sudah dia. Ya. Atau digantung dengan banjir misalnya. Ya. Kalau datang banjir, ya, engkau wudu. Tidak boleh. Ya. Harus betul-betul yakin, ya, wudu itu bisa selesai di satu ya waktu. Ya, selesai. Para sirupin lagi ini. Kita balas si baturna, tayak aman kan kudu mesti banjir. Hanya meninggal dunia. Memang dia hujan lemu dia lagu juru tu hujan. Ya. Karena semua yang menimbunnya itu baunya memang belerang, memang wahidak gunung kan. Tidak mampu dia mengendalikan dirinya. Nasib jangan. Ya. Yang terakhir orang yang wudu tapi orang yang punya penyakit terus-menerus ngarenin sul hadas. Orangnya terus berhadas tidak berhenti. Sul baul misalnya. Sul baul itu artinya terus-menerus mene di mondok mene. Ya, mene ini jerak kan mana? Kalau dengan mama muda. Kaling tembiangnya tali rapia dan terus tali notaknya selesai. Ya. Orang ada yang namun dengan ini agak sulit. Sekalipun dipasang pembalut masih terus netes. Tapi tidak apa-apa. Ya, kena sedang sakit. Cuma syaratnya orang yang terus-menerus berhadas tidak boleh wudu kecuali ada waktu dulu. Natama waktu. Ya. Tidak boleh nunda juga. Sekalipun dia dalam sholat, misalnya terus-menerus ngentut doang, 2 menit jarak ngentut doang. Cuma dengan si model ngentutnya dia kanggo sembahyang berjamaah dia kanggo sabjudu malik. Dia tersinggung dengan lek mudi, dia mabun ngentut. Ya, dia balik atau. Nah, tidak apa-apa sekalipun dia sedang sholat keluar haidnya, kena istihadah, keluar terus kotorannya, keluar terus kencingnya, keluar terus anginnya, tidak apa-apa. Kena sahibul darurah. Tapi begitu selesai sholatnya assalamualaikum langsung batal wudu. Satu wudu, satu waktu, tidak boleh double. Orang yang
terus sakit. Ya. Nah, orang yang tidak sakit ya boleh wudhu sebelum ada waktu. Boleh. Tapi orang yang sakit kayak tadi tidak boleh wudhu kecuali masuk waktu. Yang kedua, wajibnya tidak boleh ya berpisah-pisah tempatnya wudhu. Besok muka tene, bare besok imanu oleh Pemendong, besok otak oleh Pasar Baru. Tidak boleh. Harus di satu tempat selesai. Kalau orang yang punya penyakit, di situ dia basuh muka, di situ dia basuh tangan, di situ dia basuh kepala, basuh kaki semuanya. Orang yang penyakitan, tidak boleh dipisah-pisah. Nah kalau belum yang sehat, tidak. Ya. Dianjani basuh muka, dirempung basuh tangan, mas bagi basuh otak, mare bagi bontong basuh sonai. Kanggo sah. Dengan syarat anggota yang duluan tidak boleh kering. Masih basah, ya. Itu sekarang. Jelas nih? Ya. Termasuklah al-mustahadah, orang yang keluar darah penyakitnya. Terus-menerus berdarah sama dengan terus-menerus keluar kencing. Ya. Namanya kencing apa? Kencing manis kan namanya. Ya. Nah, itulah syarat-syarat daripada sahnya wudhu. Ya. Demikian yang bisa Tiang sampaikan pengajian kita saat ini. Sisanya belum boleh.